Halo kawan YJ, jadi nama aku Vinaskana Nurlisa, biasa dipanggil Vinas. Aku sekarang ikut program penyaluran au pair di YJ. Jerman itu punya sistem pendidikan yang bagus. Nah, dulu tuh aku pengen banget kuliah ke Jerman. Tapi emang saat itu kondisi ekonomi keluarga nggak mendukung gitu. Untuk kuliah biasa aja tuh nggak bisa kalau nggak ikut beasiswa gitu. Jadi ya terpaksa harus kerja dulu saat itu. Kan aku jadi tuh setelah pandemi kan, wah ini ya, mungkin bisa kali ya aku nyoba ngejar mimpiku yang ke Jerman. Nah itu aku cari tahu apa sih program apa yang bisa buat kita ke Jerman. Karena aku sadar aku kan awalnya pengen kuliah, tapi karena kan ya berat ya harus punya uang dapat berapa ribu euro. Iya. Nah itu aku sadar aku nggak mau membebani orang tua, terus aku cari-cari muncullah Ausbildung itu tadi. Nanti aku mau FSC dulu buat sambil belajar C1 gitu. Ya walaupun susah, tapi karena emang dari dulu tuh kayak impian besar kan, jadi pasti ada aja gitu. Maksudnya kayak ada kemauan, asal ada kemauan, sesusah apapun kita pasti bisa. Kalau aku setelah au pair itu nanti aku kan lihat dulu mau sampai selama setahun ini aku bisa belajar sampai level apa. Emang targetku setahun mau ambil 2 level, jadi sampai berdua. Iya, kalau bisa ya. Oh, di sisi lain aku juga suka nonton Piala Dunia atau Piala Eropa, dan ya itu aku dukung Jerman karena itu emang kayak keinginan dari kecil. Kan gimana ya, kalau kita bisa nurutin itu kayak ada kesenangan tersendiri gitu. Oke. Ya aku memang punya beberapa impian, tapi emang impian paling kuat ini untuk ke Jerman. Jadi pertama-tama aku mau terima kasih ke orang tua karena udah mensupport aku sejauh ini. Terus pengen terima kasih ke tim YJ udah bimbing sehingga bisa beneran ke Jerman. Ya, aku kan juga punya temen satu yang ini lagi mau au pair. Nah itu juga nanti mau nge-support dia gitu, semangat kayak ya aku udah sampai sini, giliranmu kapan gitu. Biar tetap termotivasi tujuannya. Ini aku ini aku nanti berangkat loh, aku tunggu di Munich ya. Soalnya dia juga mau ke Munich. When you could be blowing up, just I'ma show you love. I will never let a shorty go and set me up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing another day with your shorty. Mismatch fits, that was way before you know me. Halo YJ, balik lagi ke segmennya YJ antar peserta. Nah kita sekarang udah di bandara bertemu dengan peserta yang akan berangkat hari ini. Nah jadi memang kita ketemuan langsung di bandara ya. Kita nggak nganterin karena kakak ini langsung dari Pati ya kak? Betul. Iya, tadi langsung dari Pati naik kereta habis itu langsung ke bandara. Nah kalau gitu kak, boleh nggak nih cerita-cerita sedikit tentang gimana sih awalnya? Oh iya, maaf ya, Minja selalu lupa perkenalan. Kak boleh kenalan dulu nggak nih sama kawan YJ? Oke, halo kawan YJ, jadi nama aku Vinaskana Nurlisa, biasa dipanggil Vinas. Aku sekarang ikut program penyaluran au pair di YJ. Asal dari Pati. Asalnya dari Pati, oke. Nah kak, sebelum masuk YJ aku boleh tahu nggak sih kegiatan kakak sebelumnya apa? Oke, jadi tuh aku pernah kerja dari SPG di Transmart di Semarang. Terus karena waktu itu ada COVID, jadi dipulangkan. Setelah itu aku kerja bantu usaha rumahan di punya kakakku. Oke, iya. Nah kerja waktu itu jadi SPG itu berapa lama nih kak? Sekitar 1 tahunan. Oh dari 1 tahunan? Iya loh. Cukup lama juga ya? Iya. Oh
tapi itu karena apa pandemi akhirnya dipulangkan ya. Betul. Berarti itu tahun 2019 ya? Iya, sampai 2020. Sampai 2020. Oke deh kayak gitu. Nah, Kak aku mau nanyain dong. Oke. Kan Kakak udah pernah kerja nih, dan kerja itu juga udah cukup 1 tahun kan cukup lama ya menurut aku. Terus Kakak juga udah pengalaman untuk apa home industry juga, bantuin Kakak ya. Betul. Terus kenapa sih Kakak milih untuk tetap berangkat ke Jerman? Karena kan misalkan kalau udah kerja kan kita juga udah dapat pendapatan gitu kan Kak, bukannya pilihan yang cukup sulit ya? Emang betul sulit sih. Ini kayak istilahnya tuh benar-benar keluar dari zona nyaman. Oh, oke. Secara Jerman itu udah gampang gitu, jauh banget beda. Bener banget. Ya kan? Terus emang udah punya impian dari SMA mau ke Jerman, jadi ya mau sampai kapan lagi gitu, mumpung selagi muda masih bisa dan ada banyak programnya, jadi ya itu nekat ke Jerman. Oke. Berarti Kakak niat ke Jerman itu udah dari SMA? Iya, dari dulu tuh udah pengen, ada impian pengen ke Jerman gitu. Oke, memang spesifik Jerman ya, bukan Betul. ke luar negeri. Oke, kalau gitu kenapa sih Kak Jerman? Kenapa harus Jerman gitu? Oke, jadi secara ya Jerman itu punya sistem pendidikan yang bagus. Nah, dulu tuh aku pengen banget kuliah ke Jerman. Gitu. Tapi emang saat itu kondisi ekonomi keluarga nggak mendukung gitu. Untuk kuliah biasa aja tuh nggak bisa kalau nggak ikut beasiswa gitu. Jadi ya terpaksa harus kerja dulu saat itu. Oke, dan akhirnya langsung kerja jadi SPG itu? Belum waktu itu, jadi awalnya aku bantu home industry juga, tapi yang punya tanteku. Oh gitu, itu juga cukup lama kah bantuin tantenya juga? Lumayan, 2 tahunan ada kali ya. Oh iya? Betul. Oke, kalau gitu kalau boleh tahu kakak kerja itu memang untuk menabung ke Jerman atau gimana nih Kak? Kalau itu aku emang ya nabung dikit-dikit, walaupun saat itu belum tahu ingin untuk apa gitu, setidaknya punya tabungan gitu. Terus setelah itu kerja jadi SPG di Semarang, hitung-hitung cari pengalaman baru. Terus ya karena dipulangkan, ya jadi pulang itu terus kepikiran mulai kepikiran pengen ke Jerman gitu. Oh jadi iya ya, aku pikirnya kan kayak itu berarti udah ada kayak waktu setelah kakak lulus dari SMA itu kan udah ada waktu sekitar 3 tahunan ya Kak? Betul. Kenapa sih itu biasanya kan orang kalau udah lama juga ya udahlah di Indonesia aja gitu kan. Kenapa kakak masih bersikeras untuk kayak semangat ke Jerman gitu? Kayak apa sih motivasinya Kak? Karena itu emang kayak keinginan dari kecil. Kan gimana ya, kalau kita bisa nurutin itu kayak ada kesenangan tersendiri gitu. Oke. Aku memang punya beberapa impian, tapi emang impian paling kuat ini untuk ke Jerman. Oke. Betul. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dari orang tua sendiri itu tuh ada kayak harapan untuk kakak menjadi apa gitu nggak? Biasanya kan kalau orang tua memang kebanyakan pengen anaknya untuk PNS gitu kan. Kalau dari orang tua sendiri ada nggak kayak gitu Kak? Alhamdulillah orang tua itu nggak kayak yang mengarahkan anaknya harus ini, nggak. Gitu. Jadi orang tua aku tipikal yang membebaskan gitu. Dan ini juga saat aku cerita kalau aku pengen ke Jerman, alhamdulillah mendukung banget. Oh gitu. Iya. Kalau dari pertimbangan orang tua ini apa yang akhirnya melepaskan kakak ke Jerman gitu? Oke, jadi itu emang nggak gampang juga ya. Apalagi kemarin pas pamitan itu rasanya emang berat banget, kayak seketika pengen merubah rencana lagi gitu. Tapi ingat lagi kan kayak aku udah sampai tahap ini juga nggak gampang gitu. Terus orang tua juga kan aku sebelumnya sebelum ke Semarang juga pernah merantau ke Surabaya walaupun cuma sebentar. Jadi orang tua mikir oh ya udah besar, terus juga biar latihan lebih mandiri lagi, belajar budaya baru gitu. Secara kan Jerman sama Indonesia budayanya benar-benar jauh gitu. Iya, ikut beda gitu. Jadi ya membebaskan untungnya ya. Oh gitu. Nah, terus Kak kalau misalkan sebelum bergabung, kan kakak penyaluran nih, berarti kan kakak belajar bahasanya sendiri ya?
Oh, jadi aku pas awalnya itu belajar sendiri selama 1 bulanan, sampai aku menemukan titik aku nggak bisa menyelesaikan sendiri. Iya, terus aku jadi cari seputar tempat kursus gitu. Dan saat itu emang nemu ada di Jogja, yang kalau Jogja kan nggak lumayan jauh juga gitu. Jadi ya ambil yang di Jogja, dan Jogja juga itu istilahnya kan kota mahasiswa, jadi ramah untuk perantau gitu. Oh gitu. Biaya hidupnya nggak terlalu mahal. Oh iya juga sih, bener. Iya memang di sana ini ya cukup terjangkau sih. Betul. Makanya kakak nggak ke Surabaya gitu ya? Iya, karena biaya hidupnya tuh kan aku pernah di Surabaya sama 6 bulan, tapi emang beda gitu. Beda, cukup tinggi ya? Lumayan, iya. betul. Oh gitu. Berarti kakak akhirnya ke Jogja untuk kursus bahasa. Iya. Oke, kursus bahasanya tuh berapa lama kakak baca? Itu sekitar 4 bulan, ambil 2 level, tapi saat itu aku nggak langsung 4 bulan. Jadi kan aku A1 itu 2021 September-Oktober. Nah itu mau lanjut A2 karena pesertanya kurang, jadi ditunda sampai bulan Maret. Oh betul. Oh berarti tertundanya cukup lama nggak sih itu berarti? Iya lama betul. Tapi aku ya itu sebelumnya udah beli buku A2, belajar sendiri sambil belajar dari YouTube. Oh, tapi selama kakak nunggu peserta itu kakak stay di Jogja berarti? Oh enggak, itu aku pulang dulu ke Pati, terus bantu usaha kakak lagi, nyari tabungan. Iya, tabungan. Sampai tabungan. Oh, akhirnya baru balik ke Jogja untuk kursus. Kalau kakak ujiannya di mana kak? Di Surabaya. Oh di Surabaya. Juni. Juni kemarin. Iya. Oke deh. Nah kak, kalau gitu aku pengen nanya nih, kakak awalnya bisa gabung di AJ gimana sih? Oke, jadi tuh aku tuh aslinya awalnya pengen Ausbildung. Saat itu pun aku belajar bahasa Jerman, emang niatnya untuk Ausbildung. Oh gitu. Awalnya gitu. Terus aku nyari info-info seputar Ausbildung di YouTube, keluar istilah au pair. Aku browsing-browsing tentang au pair, dan salah satu teman kursusku juga kan dia cerita mau au pair. Jadi muncullah keminatan untuk au pair ini. Gitu. Terus aku nyari-nyari seputar au pair sampai ketemu di website dan Instagramnya YAIJ. Betul. Oke deh. Berarti dulunya maunya Ausbildung, habis itu tapi karena teman ikut au pair akhirnya sharing-sharing tertarik ya. Betul. Oke deh. Apa sih yang buat kakak akhirnya tertarik ke au pair gitu? Oke, jadi kan kalau dihitung-hitung sama au pair ini kan setahun kita bisa pematangan bahasa kita gitu untuk memperlancarkan. Sedangkan kalau Ausbildung kan itu udah dunia profesional ya. Jadi mau nggak mau kita harus dituntut langsung bisa lancar bahasanya gitu. Jadi dengan program au pair ini kita bisa untuk istilahnya melancarkan bahasa Jerman kita dulu. Gitu. Tapi katanya dulu kakak sebenarnya udah pernah nyaranin untuk ikut au pair ya waktu SMA. Oh iya betul. Kakakku, jadi aku punya kakak satu yang dia tuh udah pernah cerita tentang au pair. Nah tapi saat itu aku nggak terlalu yang nanggep serius ya. Dia ngasih tahu webnya juga, aku asal daftar. Tapi aku nggak tahu gitu loh, au pair itu sebenarnya kayak apa, tujuannya apa. Terus aku asal daftar aja, dan walaupun aku pilih lokasi Jerman, tapi aku bikin semua profilnya pakai bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Iya. Itu waktu masih SMA? Awal-awal lulus SMA lah. Oh, awal-awal lulus SMA gitu. Akhirnya nggak jadi itu. Iya. Oh, karena gitu. nggak tahu waktu itu. Tapi waktu itu udah kenal sama Ausbildung juga kah? Kalau itu belum lah. Belum. Berarti kakak kenal Ausbildungnya kapan nih? Saat itu saat mendekati belajar bahasa Jerman. Oh iya. Kan aku jadi tuh setelah pandemi kan, wah ini mungkin bisa kali ya aku nyoba ngejar mimpiku yang ke Jerman. Nah itu aku cari tahu apa sih program apa yang bisa buat kita ke Jerman. Karena aku sadar aku kan awalnya pengen kuliah, tapi karena
kan ya berat ya harus punya uang dapat berapa ribu euro. Iya, Nah benar. itu aku sadar aku nggak mau membebani orang tua, terus aku cari-cari muncullah Ausbildung itu tadi. Ausbildung gitu kan. Mm-mm. Oke. Tapi kan kalau misalkan kebanyakan orang kan kalau misalkan ikut au pair itu sebenarnya ada jangka panjangnya, dia pengen kuliah, pengen segala macam. Kalau misalkan kakak apa nih rencananya gitu? Kalau aku setelah au pair itu nanti aku kan lihat dulu mau sampai selama setahun ini aku bisa belajar sampai level apa. Heeh. Nah itu kalau misal emang targetku setahun mau ambil 2 level jadi sampai berdua. Wah, Iya, kalau bisa ya. Terus nanti aku mau FS shot dulu buat sambil belajar C1 gitu. oh, Iya. ya ampun, asik banget. Ya walaupun susah tapi karena emang dari dulu tuh kayak impian besar kan jadi pasti ada aja gitu. Maksudnya kayak ada kemauan, asal ada kemauan sesusah apapun kita pasti bisa. Oke, tapi kan banyak ya Kak, sebenarnya kan program-program ke luar negeri gitu kan. Apalagi kalau misalkan di Indonesia kita kan belajarnya 6 tahun itu kan bahasa Inggris nih. Dan Kakak memilih ke Jerman dengan bahasa yang benar-benar asing bagi Kakak sebelumnya gitu. Kenapa kayak Kakak memilih jalan yang sulit ini nih? Oh, di sisi lain aku juga suka nonton Piala Dunia atau Piala Eropa dan ya itu aku dukung Jerman. Jadi itu Olahraga alasan juga lain ya? iya. Gitu. Alasan lain juga itu. Oh iya. Ternyata di balik ini ternyata suka olahraga Jerman juga, yang dukung Jerman ya. Betul. Oke deh. Nah terus Kak, oke. Tadi akhirnya dapat sertifikat ujian di bulan Juni ya? Iya. Ujiannya Juni, sertifikatnya akhir Juni. Akhir Juni. Oke, berarti kan kakak sebelumnya udah coba untuk cari sendiri ya, istilahnya untuk guest family kan. Nah kakak kalau misalkan nyari sumber-sumber kayak au pair gitu, kayak informasi tentang au pair itu di mana sih Kak? Jadi itu aku yang cuma tahu itu dari aupairworld.com itu ya. Itu yang karena dikasih tahu kakakku pas setelah lulus SMA. Terus setelah itu namanya, aku tuh jadi bikin profile au pairnya itu cuma pas di awal doang gitu. Gitu. Yang pas setelah lulus SMA itu doang. Coba-coba yang full pakai bahasa Inggris tanpa tahu sebenarnya itu apa. Terus aku selesai belajar A1 kan aku waktu itu masih pengen Ausbildung, terus karena teman juga nyaranin au pair aja, akhirnya berubah au pair, nyari info au pair, ketemu YIJ, langsung daftar di akhir tahun 2021 gitu. Walaupun belum selesai A2. Belum belajar malah. Iya. Berarti kakak tuh sebenarnya baru kenal YIJ-nya tuh di situ ya, akhir tahun 2021 ya? Iya. Oh gitu. Oke deh. Nah terus apa sih alasan kakak akhirnya memilih YIJ? Karena aku lihat juga kan ada agen lain kan, terus aku ini kan udah kayak terverifikasi iya apa itu. Iya, terus aku lihat juga banyak testimoninya. Terus yang dari testimoninya itu yang bikin aku yakin walaupun kita sampai di sana kita tuh nggak dibiarkan sendiri gitu, masih dipantau. Itu sih yang bikin tertarik. Iya, kadang-kadang juga alumni yang peserta au pair tuh suka cerita-cerita juga kadang-kadang. Apalagi mereka ngabarin gitu, kalau sekarang aku udah FS shot nih, sekarang aku udah Ausbildung nih. Atau lulus ujian B2 gitu, kita juga ikut seneng sih. Nah, terus kan kakak ikut pencarian guest family ya, berarti sama pengurusan visa ya? Betul. Nah, kalau gitu boleh nggak sih Kak diceritain tentang gimana sih perjalanannya mencari guest family ini? Oke, jadi tuh aku awalnya kan kenal satu GF ini. Nah itu kan aku kurang tahu ya budaya orang Jerman gimana. Kalau sini kan kita biasa chatan tiap hari gitu kan. Nah itu tuh chat juga paling seminggu berapa kali. Dari situ aku overthinking kayak ya udahlah kalau misalnya emang nggak cocok sama GF ini nggak apa-apa, kayak aku mencoba biarkan mengalir aja gitu.
Terus apa? Aku tuh juga sampai nanya kan yang bimbing aku untuk pencarian GF itu Kak Safitri. Bimbing apa? Aku nanya gini, Kak kira-kira kalau nanya gini pantas nggak gitu. Terus pokoknya semua yang aku pengen tanya ke GF, aku tanyakan dulu ke Kak Safitri. Karena takutnya itu ada salah kata atau apa gitu. Oh gitu. Akhirnya dibantu sama Iya. Kak Saf. Terus akhirnya malah apa? Aku video call sama GF ini, terus cocok. Mereka ngundang aku, jadi jatuh pada pilihan pertama ini. Jadi Iya. cuma benar-benar sekali interview doang, terus akhirnya match gitu. Iya, Oh, wow. udah diundang, terus baru beberapa hari kemudian baru video call sama anak-anaknya. Oh gitu. Itu proses interview sama guest family-nya itu berapa kali video call-nya Oh, gitu? kalau Kak? video callnya tuh sekali karena orang tuanya ini mereka sibuk banget. Oh. Iya, tapi kalau chat mereka menanyakan semua yang ingin mereka tanyakan, aku juga menanyakan apa yang semua ingin aku tanyakan gitu. Terus kakak tinggal di mana nih nanti? Di Ining sama Mersey Bayern. Dekat itu kalau dari München sekitar 30 menit. Aduh, deket banget, dekat sama apa sih namanya? Kota besar. Iya, Betul. benar. Oke deh. Terus kakak au pairin berapa ini nih adik nih kira-kira nanti? Itu 3, tapi nanti aku fokusnya ke 2 yang kecil. Oh, Iya. gitu. Karena walaupun yang pertama itu umurnya masih 9 tahun, tapi orang tuanya itu cerita kalau udah istilahnya kayak mandiri gitu. Oh iya? Iya. Jadi tapi mungkin kalau misalnya kayak nemenin main atau apa, ya ikut gabung aja gitu. Oke deh. Terus kakak nanti untuk bahasanya online atau offline nih? Kalau Kelas itu bahasanya. pernah dibahas juga katanya offline. Oh, offline? Iya. Asik. Oke deh. Nah, aku mau nanyain lagi nih kak. Kan kakak gimana sih kakak kesannya bergabung di AIJ dibanding dengan cari info sendiri nih? Itu aku benar-benar bersyukur banget istilahnya. Kenapa nih kak? Kayak bayangin aku udah tahu au pair dari lulus SMA, tapi itu benar-benar kayak nggak tahu arah gitu. Terus akhirnya ketemu YIJ, dibimbing, dijelaskan semua. Terus bahkan tuh kan konsultanku namanya konsultanku tuh namanya Kak Sheila. Oh, Kak Sheila. Aku nanya yang di luar tentang au pair masih tetap dijelaskan gitu. Jadi gitu. itu benar-benar kayak semuanya tuh diarahkan gitu. Walaupun aku ini belum berangkat, tapi tuh aku udah nanya untuk program lanjutan. Oh, Iya. jadi emang udah merencanakan kira-kira Iya. enaknya apa, gimana gitu ya, Iya Kak? betul, dan konsultanku ya baik menjelaskan gitu lewat telepon, dijelasin semua. Oke deh. Kalau gitu Kak, dari awal nih mungkin di proses kakak ini apa sih hal yang paling berkesan gitu? Pas momen apa gitu? Pas itu sih, pas mau wawancara visa, karena Kenapa nih? kayak itu kayak kan hitungannya tinggal 1 langkah terakhir. Iya. Nah, kayak bener-bener penentuan lah istilahnya. Aku bisa ke Jerman itu penentuan dari visanya ini gitu. Kayak kan aku juga punya temen, dia juga mau au pair, tapi dia nggak jadi kan. Kenapa nih Kak? Karena dia itu ternyata belum lulus kuliah gitu kan. Targetnya lulus ini mau langsung berangkat, mau langsung ngurus. Tapi ternyata belum, jadi harus ditunda. Dan dia cerita itu pokoknya saat wawancara itu kayak dia tuh membuat kesan aku jadi takut gitu loh, karena katanya susah lah, dokumennya ribet lah gitu. Tapi ternyata atas bimbingannya tim YIJ nggak sesusah yang aku bayangkan juga sih gitu. Oh gitu. Waktu itu kan ada latihan interview visa dulu kan Kak? Betul. Nah, gitu. jadi kayak benar-benar mateng untuk wawancara. Oke, dari wawancara itu akhirnya sampai keluar visa nunggu berapa lama Kak? Seminggu. Seminggu doang? Iya. Ya ampun. Terus gimana nih perasaannya Kak waktu visanya udah di approve gitu? Nangis gak percaya. Beneran? Beneran, waktu itu nangis kayak apa? Kan aku juga emang tiap hari tuh kalau ada notif email masuk, itu aku merhatiin terus gitu. Terus akhirnya pas hari
pengumumannya itu kayaknya tanggal 20 atau 21, aku baru bangun tidur ternyata udah ada email. Dan itu langsung kayak, aduh badan itu gemeter sambil nangis bahagia. langsung ngabarin ke orang tua juga saat itu. Terus gimana reaksinya orang tua? Ya alhamdulillah kayak semua dipermudah. Oh ya aku juga mau cerita. Kan waktu itu sempat ada masalah yang kolom tanda tangan kan. Oh ya paspor. Betul, kolom tanda tangan paspor. Dan aku terhitung bikin paspornya ini awal tahun ini gitu loh, paspor baru istilahnya. Gitu. Tapi alhamdulillahnya ternyata aku dapat paspor yang ada kolom tanda tangan gitu. Ya kayak jadi tuh aku dari situ tersadar kayak jalanku ternyata dipermudah gitu. Bersyukur banget sih. Iya. Oke deh. Terus kira-kira ada nggak yang menurut kakak hal yang paling menantang gitu selama proses ini? Oh, saat belajarnya. Gimana nih kak? Karena balik lagi bahasanya itu bener-bener nggak gampang, susah banget. Tapi emang balik lagi ya, setiap ada tekad pasti kita bisa gitu. Itu bagus banget sebenarnya. Oke deh. Oke, terus menurut kakak nih proses au pair tuh ribet nggak sih? Enggak. Setelah aku tahu dengan bimbingan YIJ enggak. Beda sama pas awal-awal itu ya yang lulus SMA aku dikasih tahu tentang au pair. Yang gambaranku itu pusing, susah. Iya, ketika cari informasi sendiri itu ya. Makanya itu ternyata setelah ketemu YJ nggak sesusah yang lu pikirkan dulu gitu. Oke deh kalau gitu. Nah, tapi menurut kakak nih, worth it nggak sih ikut au pair? Worth it. Kenapa? Oke, jadi itu kita kan pertama bisa memperlancar bahasa Jerman kita, terus nanti di sana kita juga dikursusin lagi kan. Soalnya itu kalau kita kursus di sini kan lumayan lagi nambah itu. Terus sisi lain juga dapat uang saku. Terus kita bisa belajar budaya orang Jerman, karakter orang Jerman gitu. Yang mana budaya dan karakternya berbeda jauh sama orang Indonesia. Nah kan aku penasaran nih kak, kan kakak belum pernah ke luar negeri sama sekali, naik pesawat juga kayak baru pertama kali kan. Nah ini kan aku yakin nih pasti kawan YJ itu ada juga yang ngerasa hal yang sama gitu, dalam artian nih mereka punya ketakutan tersendiri gitu kan. Kalau kakak apakah ada kayak gitu juga nih, khawatir soal apa gitu? Iya, aku benar-benar takut. Seminggu ini tuh tidur nggak bisa tenang gitu, nggak nyenyak, kepikiran terus karena belum pernah ke luar negeri, belum pernah naik pesawat juga gitu. Terus aku sampai buka-buka YouTube gitu. Kenapa nih kak? Nyari-nyari YouTube step-step apa yang harus dilakukan untuk menerbang untuk orang yang terbang pertama kali. Beneran aku nonton itu. Terus karena balik lagi ya, kalau kita nggak melawan rasa takut itu kita nggak bakal bisa sukses, maksudnya nggak bakal bisa mengejar tujuan kita gitu. Karena kan semuanya ada step-stepnya gitu. Anggap aja kayak ini step pertama gitu yang harus kalian lalui gitu. Setelah itu ada tantangan mungkin yang lebih besar lagi gitu kan. Terus kalau misalkan kakak kira-kira ada tips-tips nggak untuk mengatasi kekhawatiran itu gitu kan? Oke, untuk tips itu pertama ingat dulu tujuan kalian gitu. Kayak fokus ke tujuan, pasti entah jalannya sesusah apapun bakal kita jalani karena emang itu tujuan kita gitu. Terus yang kedua untuk fokus ke saat ini gitu, kayak dijalanin aja yang saat ini, nggak usah mikir nanti ke depannya. Bukan berarti nggak mikir sih, cuma itu fokusnya nanti gitu, fokus untuk saat ini dulu. Oke deh. Terus gimana pendapat kakak tentang pencapaian kakak saat ini? Dalam artian kan kakak dari dulu udah kerja dulu untuk menabung, terus prosesnya juga kakak autodidak dulu kan belajarnya, terus dan lain-lain. Nah gimana sih kak menurut pendapat kakak? Aku jujur di sisi lain tuh kayak masih nggak percaya bisa sejauh ini gitu. Kayak bener-bener, aduh ini beneran aku udah tinggal berangkat aja gitu. Soalnya kalau diinget dulu juga
kan mimpinya udah dihitung-hitung udah dari lama, tapi Iya, baru bisa benar. terwujud. Jadi kayak wow, hebat ya bisa bertahan sejauh ini gitu. Oh, iya. Oke, momen dimana kakak sadar kalau misalkan kayak ini fix aku ke Jerman, itu pas apa kak? Oh, jadi setelah selesai ujian. Selesai ujian? Iya. Oh gitu. Bisa beli tangan. Karena apa? Kan hitungan juga untuk kursus dan ujian itu kan juga udah keluar duit yang nggak sedikit gitu. Iya. Jadi kayak udah ini nggak bisa balik, harus diteruskan gitu. Jangan buang-buang uang. Karena emang ya bukan dari keluarga yang berduit juga, dari dulu aja pas SMA mau kuliah itu nggak bisa gitu. Jadi ya emang udah dididik sama orang tua untuk jangan buang-buang uang gitu. Gitu. Oke deh. Nah, terus aku mau nanya plan terdekat kakak nih waktu kakak sampai di sana apa? Oke, aku jujur masih nggak tahu ya nanti mau ngapain, karena ya balik lagi ke tadi aja kayak masih nggak percaya gitu. Jadi mungkin nanti kalau udah sampai sana ya pertama pasti ngabarin orang tua ya. Terus nanti juga ngabarin tim YIJ gitu. Terus Dikabarin. Iya, aku kan juga punya temen satu yang ini lagi mau au pair. Nah, itu juga nanti mau nge-support dia gitu, semangat kayak, "Ya aku udah sampai sini, giliranmu kapan?" gitu. Biar tetap termotivasi tujuannya. Ini aku ini aku nanti berangkat loh. Aku tunggu di Munich ya. Soalnya dia juga mau ke Munich. Oh gitu. Iya. Oh iya, terus temennya kakak itu yang waktu les bareng kakak itu gimana nih kabarnya? Oke, jadi dia kan juga akhirnya ikut YIJ. Tapi aku duluan. Jadi tuh mau tau cerita awalnya? Boleh. Oke. Jadi tuh awalnya kan aku waktu itu lagi ada video call sama pokoknya tim yang ngurus tanda tangan kontrak. Nah, aku kan ada beberapa pertanyaan seputar kontrak. Posisi saat itu temenku di kosku. Nah, dia tanya, terus aku jelasin kalau aku ini ikut YIJ. Terus dia cerita malah dia udah tahu YIJ dari lebih tahu YIJ lebih dulu daripada aku. Tapi daftarnya duluan aku. Iya, sampai akhirnya iya nih aku insya Allah aku yakin mantep mau ikut lewat YIJ gitu. Terus dia akhirnya ikut juga. Ikut juga di YIJ? Iya, baru daftar. Iya. Akhirnya menyusul kakak juga. Betul. Oke deh. Oke. Terus aku mau tanya nih, kira-kira menurut kakak ngelihat 5 tahun depan kakak di mana sih? Atau udah mencapai apa sih? Aku lihat diriku 5 tahun depan setidaknya udah bisa kerja baik di Jerman. Jadinya banyak loh. Betul. Oke deh. Kalau kakak tertarik ikut Ausbildung apa sih sebenarnya kak? Aku jadi pilihan pertama nanti mau itu yang kuliah bisa sama Ausbildung, dual studium. Oh, iya. dual studium. Aku pengen Ausbildung jadi laborantin. Wow, asik banget sih. Iya. Oke deh. Nah, aku boleh nggak sih kak titip pesan-pesan untuk mungkin kawan-kawan YIJ yang di luar sana yang masih ragu buat ikut au pair? Oke, jadi nggak usah ragu-ragu karena ini buktinya aku loh. Udah aku yang tadi bener-bener awam jadi bisa dibimbing, diarahkan, semuanya benar-benar diarahkan. Wawancara pun kita ada latihan gitu. Di sini pun aku yang nggak tahu tetap dikasih tahu urut-urutannya kan gitu. Jadi nggak perlu ragu lagi. Oke deh. Kalau gitu mungkin kakak mau say thank you buat siapa aja nih kak? Oke, jadi pertama-tama aku mau terima kasih ke orang tua karena udah mensupport aku sejauh ini. Terus pengen terima kasih ke tim YIJ udah bimbing sehingga bisa beneran ke Jerman. Oke. Fix OTW Jerman. Terus terakhir mau terima kasih ke diri sendiri. Karena akhirnya bisa mewujudkan mimpi yang terpendam dari dulu. Iya, mantap. Oke deh, kalau gitu aku
aku tunggu kabarnya kakak Oke, nanti siap. gimana. Oke. Nah, oke deh kalau gitu kita juga udah harus ke sana Kak. Oke. Gitu. Kak Nieje mungkin sampai di sini aja karena kita mau nganterin Kak Vinas untuk akhirnya masuk ke boarding ya. Nah, terima kasih banget ya Kak Vinas Oke, karena terima kasih banyak. sudah menyempatkan waktu di sekarang ini dan juga semoga apa yang menjadi tujuan Kak Vinas ke Jerman tercapai. Amin. Tunggu nanti kabarnya di Jerman. Oke, siap. Oke, udah kasih Kak. Kasih. Oke. Bye. Kalau gitu sampai ketemu di segmen IAIJ antar peserta selanjutnya. Ciao.